guys, saya Santi Permatasari Sihombing, NIM 203020204022, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Politik. Saya dari Universitas Palangkaraya. Berikut sedikit biografi dari Bertrand Russell. Nama Bertrand Russell lahir pada 18 Mei 1872 Britania Raya, warga negara Inggris. Meninggal pada 2 Februari 1970, tepat di umur 97 tahun. Penghargaan yang diterima oleh Bertrand Russell: 1. Medali De Morgan, 2. Medali Silverton, 3. Penghargaan Nobel Kesusastraan, 4. Penghargaan Kalinga, 5. Penghargaan Yerusalem. Bertrand Arthur William Russell adalah seorang filsuf dan ahli matematika ternama Britania Raya. Dia menulis banyak sekali buku dan brosur tentang berbagai masalah, antara lain filsafat, moral, pendidikan, sejarah, agama, dan politik. Sumbangan terbesar di bidang ilmiah adalah di bidang logika matematika. Riwayat hidup: lahir pada 18 Mei 1872 di Treleaze, Mount Heather, Britania Raya. Ia cucu dari Lord John Russell, Perdana Menteri Britania Raya di masa Ratu Victoria. Setelah meninggalnya ibu pada tahun 1874 dan ayahnya 1876, Russell dan abangnya diasuh oleh kedua kakek neneknya. Setelah meninggalnya John Russell pada tahun 1878, Russell kecil dibesarkan sepenuhnya oleh neneknya, Lady Russell. Bertrand Russell dididik secara privat di rumahnya sebelum menempuh pendidikan di Trinity College, Universitas Cambridge. Di sana dia meraih gelar bidang matematika dan ilmu moral. Russell terpilih menjadi anggota Royal Society pada tahun 1908. Karir Russell di Trinity College berhenti pada tahun 1916 karena aktivitas anti perangnya, yang menyebabkan dia dihukum dan didenda. Russell dipecat dari Trinity College sebagai buntut hukumannya itu. 2 tahun kemudian dia kembali dihukum, kali ini dipenjara selama 6 bulan. Semasa di penjara, Russell menulis buku Introduction to Mathematical Philosophy. Dia baru kembali ke Trinity pada tahun 1944. Russell dianugerahi Order of Merit pada tahun 1949 dan menerima hadiah Nobel Sastra pada tahun 1950. Selama dasawarsa 1950-an dan 1960-an, dia menjadi inspirasi kaum muda karena aktivitas anti perang dan anti nuklirnya. Bersama-sama dengan Albert Einstein, dia mengumumkan Manifesto Russell-Einstein pada tahun 1955 yang menghimbau pembatasan senjata nuklir. Dia juga merupakan pengatur utama konferensi penguas pertama yang mengumpulkan para ilmuwan yang prihatin terhadap penyebaran senjata nuklir. Pada tahun 1961, dia kembali dipenjara akibat demonstrasi anti-nuklir dan dihukum penjara selama 2 bulan. Namun setelah banding hukumannya ini kemudian diperingan menjadi 1 minggu di rumah sakit penjara. Pada tahun 1970, Russell meninggal dunia dan seluruh bukunya diwariskan pada Universitas McMaster, Hamilton, Ontario, Kanada, yang beliau gabungkan sendiri ke dalam The College Papers of Bertrand Russell. Sebanyak 14 jilid ditambah bibliografi sebanyak 3 jilid. Russell Paradox. Pada 1901, Russell mengungkapkan apa yang kemudian dikenal sebagai paradoks Russell yang muncul dalam karyanya Principle of Mathematics. Paradoks ini timbul dalam kaitannya antara suatu himpunan yang menjadi bagian dari berbagai himpunan, tetapi bukan dari anggota itu sendiri. Signifikansi paradoks ini mengikuti menurut pandangan logika klasik
semua pernyataan yang akan selalu diikuti oleh kontradiksi. Menurut pandangan matematika lain, termasuk Hilbert and Bowner, tidak ada pembuktian yang layak untuk menjawab semua logika pernyataan matematika yang kontradiktif. Pada awal abad ini, karya-karya yang menyangkut logika, teori himpunan, filsafat, dan dasar-dasar matematika memang tumbuh subur. Paradoks Russell merupakan hasil sampingan dari pernyataan aksioma tak terdefinisi atau abstraksi yang menjadi bagian dari teori himpunan. Aksioma yang dimunculkan oleh Cantor dalam bentuk pernyataan yang mana X ada perubah bebas yang akan menentukan himpunan yang anggota-anggotanya memenuhi himpunan P atau X. Mengawali paradoksnya, Russell membedakan himpunan menjadi dua: himpunan normal yang tidak berisikan dirinya sendiri sebagai anggota himpunan. Contoh, himpunan semua kucing atau himpunan siswa disebut sebagai himpunan normal karena himpunan itu sendiri bukanlah kucing atau siswa. Himpunan tak normal yang berisikan dirinya sendiri sebagai anggota. Contohnya, himpunan yang semua bukan kucing, himpunan yang semua bukan siswa. Untuk memperjelas paradoks tersebut, Russell memberi puisi yang berjudul Paradoks Tukang Cukur. Bunyinya, saya mencukur semua orang di desa, yaitu orang yang tidak mencukur dirinya sendiri. Selama tahun 1950-an hingga 1960-an, Russell menjadi inspirasi bagi kalangan remaja yang kampanyeannya anti perang dan proses anti nuklir yang dicengkangnya bersama Albert Einstein pada 1955. Dia mengeluarkan manifesto yang berisi pelecutan senjata nuklir. Keterlibatan Russell dengan pelecutan senjata nuklir semakin gencar sehingga dia harus dihukum penjara selama 2 bulan. Dia tetap menjadi figur publik hingga meninggal dalam usia 97 tahun. Berikut beberapa karya Bertrand Russell. 1. The Analysis of Mind. 2. The Analysis of Matter. 3. Human Knowledge, Its Scope and Limits. 4. A History of Western Philosophy. Terakhir, pada tahun 1896, Russell menerbitkan karya politik pertamanya, Sosial Demokrasi Jerman. Meskipun bersimpati pada tujuan reformis dari gerakan sosialis Jerman, itu mencakup beberapa kritik tajam dan pandangan jauh ke depan terhadap dogma-dogma Marxis. Buku itu ditulis bersebagai hasil kunjungan ke Berlin pada tahun 1895 dengan istri pertamanya, Alice Perselmith, yang dinikahinya tahun sebelumnya. Di Berlin, Russell merumuskan skema ambisius untuk menulis 2 seri buku, satu tentang filsafat ilmu, yang lain tentang masalah sosial dan politik. Akhirnya, seperti yang kemudian dia katakan, saya akan menjadi sintesis Hegelian dalam karya ensiklopedis yang membahas teori dan praktik secara setara. Dia pada kenyataannya datang untuk menulis tentang semua mata pelajaran yang dia inginkan, tetapi tidak dengan bentuk yang dia bayangkan. Tak lama setelah menyelesaikan bukunya tentang geometri, ia meninggalkan idealisme metafis yang telah menyediakan kerangka kerja untuk sintesis besar ini. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai seorang ilmuwan yang bernama Bertrand Russell. Sekian dan terima kasih. Semoga melalui video ini banyak teman-teman yang terbantu dalam menyelesaikan tugasnya dan dapat mengerti dari pola-pola pikir seorang ilmuwan, terutama